Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari program Studi Pendidikan Biologi. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 1 Kota Palembang akan mempresentasikan materi tentang seleksi alam dan adaptasi dari mata kuliah evolusi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Mukom sebagai moderator, ada Putri Aprilia sebagai narasumber pertama, ada Miss Babu Zolam sebagai narasumber kedua, dan ada Asifa Arundina sebagai narasumber ketiga. Baiklah, langsung kita mulai saja materi kita pada hari ini. Pertama-tama, kelompok kami akan menjelaskan mengenai seleksi alam, yang mana seleksi alam ini akan dijelaskan oleh narasumber atau pemateri pertama kami, yaitu Putri Aprilia. Kepada Saudara Putri Aprilia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Mukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi alam. Seleksi alam itu yang dimaksudkan dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya yang terkait lama-kelamaan akan punah. Kemudian yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan sekitar yang terkaitnya dan sesama hidup akan saling berlomba untuk mempertahankan hidupnya. Serta secara etimologi, seleksi alam adalah kemampuan alam untuk menyeleksi organisme yang hidup di dalamnya. Organisme yang berhasil melalui proses filter alam hanyalah organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Proses atau mekanisme ini terjadi selama berjuta-juta tahun secara bertahap. Kemudian dampak seleksi alam. Seleksi alam memiliki dampak yang besar bagi kelangsungan hidup suatu organisme makhluk hidup. Bagi organisme yang tidak mampu melewati proses seleksi alam ini, maka populasinya akan berkurang dan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies. Seleksi alam juga memberikan dampak munculnya spesies-spesies baru. Dengan adanya adaptasi yang dilakukan makhluk hidup, maka akan menciptakan keanekaragaman makhluk hidup lainnya. Syarat-syarat terjadinya seleksi alam. Faktor tertentu sudah pasti harus muncul untuk bisa terjadinya proses ini. Faktor ini selanjutnya disebut dengan syarat-syarat terjadinya seleksi alam. Yang pertama, variasi, yaitu kondisi di mana mensyaratkan bahwa organisme dalam suatu populasi harus memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda. Yang kedua, keturunan. Keturunan harus mengambil sifat dari kedua orang tuanya. Keturunannya tidak akan menerima serangkaian sifat yang sama dengan salah satu dari kedua induknya, melainkan campuran dari fenotip kedua orang tua tersebut. Yang ketiga, persaingan. Ada lebih banyak keturunan yang dihasilkan daripada yang bisa bertahan. Keturunan dengan sifat lebih baik dalam hal beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya akan bereproduksi lebih efektif dan bertahan hidup dari yang lainnya. Berdasarkan sifat-sifat di atas, populasi akan mengakumulasikan sifat-sifat yang memungkinkan mereka untuk bereproduksi dan bertahan dalam persaingan dengan organisme lainnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Putri Aprilia. Selanjutnya, memasuki tentang faktor seleksi alam yang akan dijelaskan oleh narasumber kedua kita, yaitu Miss Babu Zolam. Kepada Saudara Miss Babu Zolam, saya persilakan. Faktor seleksi alam. Pada proses seleksi alam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah suhu, yang merupakan salah satu hal utama untuk menentukan suatu organisme itu mampu atau tidaknya untuk bertahan hidup. Lalu selanjutnya adalah makanan, yang merupakan syarat makhluk hidup dapat bertahan hidup. Lalu ada cahaya matahari yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisme. Lalu habitat yang merupakan pendukung kehidupan seperti air, sumber makanan, tempat berlindung, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu adalah
penyebab lain seperti munculnya predator lain, munculnya penyakit baru, atau persaingan ketat dalam mendapatkan suatu makanan. Seleksi alam menyebabkan kepunahan. Ini diakibatkan oleh ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar, contohnya seperti telah punahnya beberapa hewan di Indonesia, yaitu harimau Jawa yang pada tahun 1969 populasi harimau Jawa ini diketahui berkurang akibat terdesaknya aktivitas manusia. Hingga pada akhirnya sisa harimau Jawa hanya sekitar 3 ekor dan selanjutnya pada tahun 1980 harimau Jawa dinyatakan punah. Selanjutnya adalah harimau Bali. Harimau jenis ini diketahui terakhir ditembak mati pada tahun 1925 dan dinyatakan punah pada tanggal 27 September tahun 1937. Seleksi alam menghasilkan spesies baru. Adaptasi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Contoh spesies baru di Indonesia salah satunya adalah katak Megophrys lancip yang ditemukan oleh peneliti LIPI saat melakukan ekspedisi di kawasan pegunungan Bukit Barisan pada tahun 2013. Kedua yaitu cicak Citorcillus tanajampeah yang merupakan cicak baru yang ditemukan di Pulau Tanajampeah. Dan terakhir adalah burung Mizomela iriana widode yang pada tahun 2017 diberikan oleh Presiden Joko Widodo dengan penamaan spesies burung baru dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Misbah Buzolam. Tadi telah kita dengar mengenai seleksi alam, baik itu dari pemateri pertama kita, Putri, dan pemateri kedua kita, Misbah. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang adaptasi, yang mana adaptasi ini akan dijelaskan oleh pemateri ketiga kita, yaitu Asipa. Kepada Saudara Asipa, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya materinya itu adaptasi makhluk hidup. Adaptasi makhluk hidup adalah kemampuan setiap makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tidak mengalami kepunahan. Adaptasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yaitu adaptasi yang melalui perubahan bentuk organ tubuh bagian luar. Contohnya, bentuk kaki unggas berbeda-beda sesuai dengan fungsinya dari bentuk saya ulangi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi melalui perubahan bentuk organ tubuh bagian luar. Contohnya, bentuk kaki unggas yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Misalnya, kaki itik berselaput agar mudah dalam berenang. Lalu, contoh lain yaitu bentuk paruh unggas berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Contohnya, paruh bulu elang kuat untuk mencabik masanya berupa daging. Next. Selanjutnya, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup. Contohnya, anjing dan serigala bernapas sambil mengeluarkan lidah untuk mendinginkan tubuhnya. Next. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian atau perubahan tingkah laku makhluk hidup. Contohnya cicak memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Peristiwa ini dikenal sebagai autotomi. Baik, terima kasih kepada 3 pemateri yang telah menyampaikan materi kita pada kali ini. Di sini saya sebagai moderator akan menyimpulkan dari hasil presentasi kami. Jadi telah disampaikan tadi, kita ketahui bahwasannya seleksi alam itu adalah kemampuan alam untuk menyeleksi organisme hidup yang ada di dalamnya.
Dan pada seleksi alam ini harus ada syarat-syarat agar terjadi, seperti variasi, keturunan, persaingan, dan lain-lain. Dan seleksi alam ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang disebutkan oleh saudara Misbah tadi, seperti suhu, makanan, cahaya matahari, habitat, dan penyebab-penyebab lainnya. Nah, ternyata dari seleksi alam ini memberikan dampak. Dampaknya itu bisa positif dan negatif. Kalau negatif contohnya seleksi alam ini dapat menyebabkan kepunahan seperti yang disebutkan oleh pemateri kedua tadi, ada harimau Jawa dan harimau Bali yang punah. Dan dampak positifnya itu lahirnya spesies baru seperti katak, cicak, dan burung jenis baru. Dan yang terakhir, tadi dijelaskan oleh pemateri Saudara Asifa tentang adaptasi. Bahwasanya adaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup itu sendiri untuk menghadapi seleksi alam pada intinya. Di mana adaptasi ini terbagi menjadi 3. Ada adaptasi morfologi seperti kaki bebek yang memiliki selaput. Ada juga adaptasi fisiologis, yaitu pada saat anjing menjulurkan lidahnya. Dan yang terakhir ada adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh cicak ketika lingkungannya berbahaya. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya sebagai moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.